Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS mata pelajaran Geografi kelas 11 SMA TMA semester 1 kurikulum Merdeka ya, beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, linknya sudah ada di sana. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya ya. Hutan mangrove merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Nah, di bawah ini yang termasuk manfaat ekologis dari hutan mangrove adalah A. Mencegah abrasi laut, B. Untuk wisata alam, C. Sebagai tempat penelitian, D. Untuk eksploitasi hasil laut, E. Sebagai habitat ikan di laut. Maka jawaban yang benar adalah A ya, mencegah abrasi laut. Perhatikan gambar berikut ini. Sejak dicetuskannya tahun 2015, Indonesia mulai menuai manfaat baik dari pembangunan tol laut. Nah, harga-harga barang Indonesia bagian timur mulai turun dan wajar. Mahalnya harga barang di Papua sebelumnya disebabkan oleh A. Papua masih alami dan penuh potensi alam, B. Kenaikan harga barang karena hari-hari besar, C. Transportasi dan akses yang sangat mudah di Indonesia, D. Akses laut menuju Papua yang sangat jauh dan sulit, E. Pabrik-pabrik di Papua sangat megah dan mahal. Maka jawaban yang benar adalah D ya, akses laut menuju Papua sangat jauh dan sulit. Pembangunan tol laut akan berhasil dengan dibangun pelabuhan-pelabuhan di setiap wilayah. Di bawah ini pembangunan pelabuhan yang mendukung sistem tol laut adalah A. Pelabuhan internasional, pelabuhan utama, dan pelabuhan daerah. B. Pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan, pelabuhan pengumpul. C. Pelabuhan utama, pelabuhan non-utama, dan pelabuhan pengumpan. D. Pelabuhan Belawan, pelabuhan Sibolga, dan pelabuhan Tanjung Emas. E. Pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, dan pelabuhan daerah. Maka jawaban yang benar adalah B ya, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan, pelabuhan pengumpul. Di bawah ini yang bukan faktor pendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah A. Wilayah laut yang luas, B. Memiliki jumlah penduduk yang besar, C. Potensi kelautan karena letaknya di wilayah beriklim tropis, D. Memiliki lokasi geografis yang strategis, E. Bentuk negara yang merupakan negara kepulauan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, memiliki jumlah penduduk yang besar. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya ya. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 zona yang dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Dari gambar di bawah yang termasuk garis Wallace dan Weber adalah A1 dan 2, B2 dan 4, C1 dan 3, D2 dan 3, E3 dan 4. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu 2 dan 3.
Ya, 2 dan 3 ini 2 Wallace dan 3 ini Weber. Salah satu dampak positif jika Indonesia menjadi negara poros maritim dunia adalah A. Terjadi illegal fishing. B. Budaya asing mudah masuk ke Indonesia. C. Rawan penyeludupan. D. Banyak pencurian ikan. E. Memudahkan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, memudahkan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki berbagai jenis hutan seperti hutan musim. Hutan musim memiliki karakteristik berupa curah hujan rendah dan jenis tumbuhan yang homogen dan suhu udara cukup tinggi. Maka jenis pohon apa yang berada di hutan musim adalah A. Rotan dan cemara, B. Ramin dan rotan, C. Jelutung dan cemara, D. Cemara dan anggrek, E. Jati dan pinus. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, jati pinus jawabannya. Perhatikan gambar berikut ini. Wilayah persebaran Nearktik didominasi hutan gugur dan taiga. Wilayah Nearktik ditunjukkan nomor A3, B4, C1, D2, E5. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, 1 jawabannya ini, ya, betul. Didominasi wilayah Nearktik nih, ya. Perhatikan gambar berikut ini. Walabi adalah hewan yang mirip dengan kanguru, namun lebih pendek dan gendut. Berada pada wilayah persebaran A. Nearktik, B. Palearktik, C. Australis, D. Ethiopian, dan E. Oriental. Maka jawaban yang benar adalah C. Australis jawabannya. Perancangan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbagi menjadi beberapa sektor ekonomi berikut kecuali A. Pertambangan dan energi, B. Industri bioteknologi kelautan, C. Pariwisata bahari, D. Keuangan dan manajemen, E. Perikanan budidaya. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, keuangan dan manajemen jawabannya. Tujuan utama program tol laut Indonesia adalah kecuali A. Pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat, B. Memudahkan masyarakat yang tinggal di pulau terpencil mengakses kota-kota besar, C. Pemerataan distribusi kekayaan alam Indonesia maupun penduduk, C. Pembangunan masih bertumpu Pulau Jawa karena letaknya strategis, E. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah D. Pembangunan masih tertumpu Pulau Jawa karena letaknya strategis. Yang dimaksud tol laut dalam pembangunan di Indonesia adalah A. Pembuatan jalan bawah laut menghubungkan antar pulau, B. Pelayaran kapal laut secara rutin dan terjadwal menghubungkan antar pulau, C. Mengubah konsep wilayah terluar menjadi wilayah terdepan, D. Ekonomi negara yang bertumpu pada sektor kelautan, E. Pembuatan jembatan yang menghubungkan berbagai pulau.
Maka jawaban yang benar adalah B ya, pelayaran kapal laut secara rutin dan terjadwal menghubungkan antar pulau. Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. Nah, upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui jalur laut adalah A. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. B. Meningkatkan ekspor komoditas kelautan ke negara maju. C. Menjadikan Indonesia sebagai jalur penghubung perdagangan dunia. D. Menghapus biaya masuk barang impor agar harganya murah. E. Membangun pusat perdagangan yang sentralistik. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menjadikan Indonesia sebagai jalur penghubung perdagangan dunia. Perhatikan gambar berikut ini. Negara Indonesia berbatasan dengan negara titik-titik di sebelah selatan. Oke, ini ya gambarnya. A. Malaysia, B. Filipina, C. Timor Leste, D. Papua Nugini, dan E. Vietnam. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu Timor Leste jawabannya. Ya, ini ya, berbatasan dengan Timor Leste ya, Indonesia bagian selatan. Presiden Joko Widodo merencanakan tol laut sebagai sarana perhubungan antar pulau di Indonesia. Nah, apa keuntungan di bidang ekonomi yang dapat diperoleh dari keberadaan tol laut? A. Menyediakan transportasi yang murah. B. Menyetarakan kesejahteraan penduduk. C. Menyetarakan harga barang setiap pulau. D. Memudahkan hubungan transportasi antar pulau. E. Memudahkan transmigrasi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menyetarakan kesejahteraan penduduk. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan dengan A. Australia dan Samudra Hindia, B. Timor Leste dan Samudra Hindia, C. Papua Nugini dan Samudra Hindia, D. Kalimantan Utara dan Singapura, E. Singapura dan Filipina. Maka jawaban yang benar adalah C. Papua Nugini dan Samudra Hindia. Batas laut teritorial ditarik dari titik ujung terluar pulau Indonesia ke arah laut lepas dengan panjang A. 12 mil, B. 200 mil, C. 2 mil, D. 24 mil, E. 10 mil. Maka jawaban yang benar adalah A. 12 mil jawabannya. Perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas dinamakan A. Laut teritorial, B. Zona ekonomi eksklusif, C. Zona maritim, D. Zona litoral, E. Landas kontinen. Maka jawaban yang benar adalah B ya, zona ekonomi eksklusif. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Dilakukan nelayan asing. 2. Sering dilakukan di perbatasan wilayah laut Indonesia. 3. Berdampak pada pengurangan potensi penerimaan negara. Nah, penjelasan tersebut menunjukkan tindakan A. Perdagangan manusia, B. Penyeludupan tenaga kerja, C. Pelanggaran berbatasan negara,
D. Illegal fishing. E. Overfishing. Maka jawaban yang benar adalah D ya, illegal fishing jawabannya. Tindakan berikut yang mendukung kelestarian perairan laut Indonesia adalah A. Menangkap ikan dengan pukat harimau. B. Illegal fishing. C. Tidak merusak habitat atau taman laut. D. Mengambil terumbu karang untuk hiasan. E. Memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Maka jawaban yang benar adalah C ya, tidak merusak habitat atau taman laut. Kawasan alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu dilindungi disebut sebagai A. Taman wisata alam. B. Suaka Marga Satwa. C. Taman hutan raya. D. Cagar alam. E. Hutan wisata. Maka jawaban yang benar adalah D. Cagar alam jawabannya. Persebaran hutan Indonesia secara berurutan dari barat ke timur adalah A. Hutan musim, hutan hujan tropik, sabana tropik. B. Hutan hujan tropik, hutan musim, sabana tropik. C. Hutan musim, sabana tropik, hutan hujan tropik. D. Hutan hujan tropik, sabana tropik, hujan musim. E. Sabana tropik, hutan musim, hutan hujan tropik. Maka jawaban yang benar adalah B ya, hutan hujan tropik, hutan musim, sabana tropik. Di bawah ini adalah faktor yang menghambat Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia kecuali A. Penguasaan teknologi kelautan dan perikanan yang masih minim. B. Industri kelautan dan perikanan Indonesia yang masih lemah. C. Kebijakan dan perhatian pemerintah yang tinggi terhadap soal kemaritiman. D. Pengembangan iptek yang lemah. E. Sumber daya manusia kurang. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kebijakan dan perhatian pemerintah yang tinggi terhadap soal kemaritiman. Salamander merupakan fauna yang menjadi ciri khas bagi wilayah biogeografi. A. Neotropikal. B. Nearktik. C. Oriental. D. Ethiopian. Dan E. Palearktik. Maka jawaban yang benar adalah B. Nearktik jawabannya. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. 1. Terdapat di tempat yang suhu dan kelembaban tinggi. 2. Pohonnya heterogen. 3. Pohonnya hijau sepanjang tahun atau evergreen. 4. Terdapat semak belukar dan tumbuhan merambat. 5. Sinar matahari sulit mencapai permukaan tanah. Nah, merupakan ciri-ciri hutan. A. Hujan taiga. B. Hutan hujan tropik. C. Hutan hujan tropik, hutan musim tropik ya. D. Hutan tundra. E. Hutan tropik. Maka jawaban yang benar adalah B ya, hutan hujan tropik ya, itu jawabannya. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari hutan hujan tropik. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS-UTS mata pelajaran lainnya, oke, kamu bisa cek di bagian deskripsi. Di situ linknya sudah disediakan. Dan sampai jumpa.